kasih. Selamat malam. Selamat datang di Mario Teguh Golden Ways. Tepuk tangan yang paling meriah. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda, pemirsa di seluruh penjuru, baik Indonesia maupun dunia, dan juga semua super audience telah berada bersama dengan kami. Mudah-mudahan malam hari ini kita semua akan mendapatkan pengertian-pengertian baru yang menggembirakan, supaya besok hari Senin dengan pengertian baru itu kita bisa mendapatkan rejeki yang melimpah. Amin. Baik, judul kita pada malam hari ini adalah Untung di Balik Sial. Tentu ada banyak pertanyaan yang muncul di dalam benak kita. Untuk itu, langsung saja kita sambut kehadiran dari Bapak Mario Teguh. Selamat malam Pak Mario, apa kabar? Super, Pak, silakan. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan mudah-mudahan Anda semua berada dalam kedamaian dan kesehatan. Amin. So, malam ini kita berbicara mengenai untung di balik sial. Tujuan dari program kita malam ini adalah menghapus pendapat buruk mengenai kesialan, mengenai sial, supaya kita menyikapi kebaikan, keuntungan, kerugian, kesalahan, dan sial dengan sebaik-baiknya sikap. Sikap memiliki sinar, sehingga keadaan yang buruk tetapi menerima sinar sikap yang baik akan menjadi kesempatan yang baik. Itu tujuan dari pembicaraan kita malam ini. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Bagaimana Bapak mendefinisikan kata kesialan? Kesialan atau sial adalah pendapat mengenai keadaan sementara yang tidak kita sukai. Keadaan sementara yang tidak kita sukai. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang kita sukai itu selalu yang mudah, ya, yang janji keuntungannya besar, yang paling tidak merepotkan. Sering sekali saya terima pertanyaan di Facebook, Pak Mario ada ide bisnis nggak? Yang gampang ngerjainnya, tidak ada modal, tidak ada resiko, untungnya besar yang saya bisa kerjakan sambil santai. Kalau saya tahu pun saya pasti sudah kerjakan sendiri. Ya, nah kita memiliki kecenderungan mencari gampangnya saja, sehingga keadaan yang sulit kita kasih nama sial. Itu. Sekarang, kalau Anda mau melatih anak berlari, dua anak Anda, yang larinya lebih cepat, Anda kasih hadiah. Nah, kecepatan yang Anda tuntut itu kesulitan. Iya toh? Kesungguhan. Yuk tinggi-tinggian loncat. Yang sungguh-sungguh loncat. Kesungguhan yang kita tuntut adalah kesulitan. Berarti kesulitan itu permintaan Tuhan untuk kita sungguh-sungguh. Berarti tanpa kesulitan kita tidak sungguh-sungguh. Berarti orang yang dikasih kesulitan harus melihat dirinya, apakah selama ini aku kurang sungguh-sungguh? Kok sampai dikasih kesulitan? So, sahabat-sahabat saya yang super, mulai dari sekarang kalau begitu, berhati-hatilah kalau ada kesulitan, karena itu perintah untuk memperbaiki diri. Nah, kalau berhati-hati karena itu perintah memperbaiki diri, sebetulnya kehati-hatian itu adalah pemberitahuan bahwa kita bisa jadi lebih baik. Berarti kesulitan adalah pemberitahuan ada sesuatu yang baik di balik kesulitan itu. Itu sebabnya bersama datangnya kesulitan, datang kemudahan. Kalau dibalik, berarti sikap kita dalam melihat kesulitan menentukan yang kita lihat. Kalau sikap kita positif, yang kelihatan kemudahan. Kemudahan yang datang disikapi dengan negatif, yang kelihatan kesulitan. Jadi kalau begitu betul bahwa sial itu hanya masalah pendapat. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Super audience, silakan angkat tangan Anda tinggi-tinggi untuk bertanya. Saya persilakan. Ya, saya berikan kesempatan kepada Bapak. Silakan Pak. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Nama saya Ismail Nawi dari Jakarta. Yes Pak Ismail. Seringkali dalam bisnis kita memenuhi beberapa
kesempatan yang lewat begitu saja. Dan kadang-kadang susah untuk mengambil keputusan. Jadi semacam pengambilan keputusan yang terlambat sehingga kita rugi. Nah, apakah ini ada metode untuk memecahkan masalah ini? Karena seringkali kita kedatangan beberapa kesempatan dan kita terlewat aja gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Super, Terima kasih, Pak. Silakan Pak Mario. Terima kasih Pak Ismail. Sahabat-sahabat saya yang super. Ini ya, kesempatan itu baru kelihatan sebagai kesempatan setelah tidak menjadi kesempatan lagi. Sudah lewat. Itu sebabnya orang disebut menyesal itu karena telah berlalunya sebuah kesempatan. Pertanyaannya, yang sudah banyak dikatakan orang-orang itu, apakah benar bahwa kesempatan datang hanya satu kali? Kalaupun ya, itu hanya dari pintu itu dalam bentuk wajah itu. Tapi kesempatan datang berkali-kali sesuai dengan sifat Tuhan yang maha penyayang, maha pemurah. Maka kesempatan itu didatangkan berkali-kali, tetapi supaya kita belajar, wajahnya ganti-ganti. Kadang-kadang dalam bentuk orang yang datang ramah, kadang-kadang dalam bentuk atasan yang kasar, kadang-kadang dalam bentuk kekasih yang mengkhianati kita. Tetapi semua itu tampil dalam bentuk wajah yang beda, tapi niatnya menjadikan kita lebih berhati-hati, berarti lebih bijak, lebih menghargai keharusan untuk melakukan yang bisa kita lakukan apapun kesulitannya atau keadaannya. Coba ya, kalau Mas Uli, ya Pak, di sini Mas Uli berdiri di sini. Baik Pak. Pak Ismail coba berdiri. Pak Ismail ada tulisan B di dadanya, baik. Mas Uli ada tulisan di sini B juga, tapi artinya bermasalah. Orang mempunyai kecenderungan mengacu kepada keadaan. Saya tidak bicara keadaan, tidak bicara kesempatan. Keadaan baik atau bermasalah. Orang mencari keadaan yang baik. Lalu dia meyakini di balik keadaan baik ini ada kebaikan. Itu kita. Yang bermasalah ini, gitu, lihat wajahnya. Nah, orang tidak dekati karena menganggap kalau punggungnya tulisannya bermasalah, di sini juga bermasalah. Nah, sekarang pertanyaan saya, jutaan orang Indonesia mencari keadaan apa? Lalu hadiahnya dibagi jutaan orang. Sedikit sekali orang ikhlas menghadapi keadaan sulit. Hadiahnya dibagi sedikit orang. Itu sebabnya orang-orang hebat dalam hidup kita selalu yang menghadapi kesulitan. Bukan yang mau daftar jadi pegawai yang asal ada jaminan pensiunnya. Itu kan berapa banyak orang yang itu, makanya hadiahnya dibagi kecil-kecil loh. Tetapi yang melepaskan jaminan masa tua dari pensiun, yang melepaskan kenyamanan gajian, lalu dia mulai mengusahakan melas pagar yang putus, sepeda yang putus, pelan-pelan mempunyai cabang superlas seluruh Indonesia. Berarti Pak sudah boleh duduk. Berarti dari dua contoh antara Pak Ismail dengan Mas Uli, sekarang lebih bersemangatlah menghadapi kesulitan. Karena di balik kesulitan itu real benefit, real rewardnya ada dibandingkan keadaan baik yang diperebutkan banyak orang. Tuh. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Sebuah pertanyaan mohon dijawab setelah break Pak. Ini pertanyaan orang yang ogah rugi. Lalu bagaimana dengan yang disebut sebagai manajemen resiko? Oke. Setelah yang berikut ini sekali. Tetap di Mario Teguh Golden Ways. Aku berpihak pada kebutuhanku untuk menjadi pribadi yang mandiri. Temannya jatuh masuk ke sungai, buang sial gitu.